bioskoper semuanya, tentulah kalian baik-baik saja. Selamat datang di Bioskop Jadul. Kali ini Bioskop Jadul akan mengikuti perjalanan keluarga mafia paling berpengaruh dan ditakuti di Amerika dalam film The Godfather yang rilis pada 14 Maret 1972. Bintang utama Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, John Cazale, Richard Castellano, Talia Shire, Diane Keaton, dengan sutradara Francis Ford Coppola. Film ini diangkat dari novel karya Mario Puzo, dan ini adalah Godfather pertama dari trilogi Godfather yang terkenal itu. Dengan durasi 3 jam, film ini meraih 10 nominasi dan 3 Oscar. Namun Marlon Brando sebagai aktor terbaik menolak menerima penghargaan itu. The Godfather adalah studi sosiologi mendalam tentang kekerasan, kekuasaan, kehormatan, kewajiban, korupsi, keadilan, dan kejahatan di Amerika. Bagian pertama dari The Godfather trilogi berpusat pada kejahatan keluarga Corleone di New York City pada pertengahan 1940-an. Dalam film ini tidak digunakan kata mafia, tapi keluarga. Awalnya didominasi oleh Godfather tua, Don Vito Corleone, seorang imigran Sisilia. Dia adalah kepala salah satu dari 5 keluarga Italia Amerika yang mengoperasikan sindikat kejahatan terhormat itu. Vito murah hati kepada semua orang yang memberinya rasa hormat, tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak. Setelah dia menolak membiayai bisnis narkoba, perang pun dimulai yang menarik masuk putra bungsunya, seorang perwira Korps Marinir Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Bagaimana keluarga penjahat paling disegani itu menjalani hidupnya? Ikuti Bioskop Jadul bersama The Godfather. America's made my fortune. They went free that very day. Saat itu hari Sabtu, hari terakhir di bulan Agustus 1945. Jepang baru saja menyerah. Seorang pria yang agung dengan wajah seperti bulldog sedang di kantornya yang agak gelap. Dia sedang menjalankan bisnis keluarga, tepatnya bisnis kriminal selama resepsi pernikahan putrinya yang diadakan di beranda luar yang cerah. "Saya percaya Amerika," kata seorang pengurus jenazah bernama Amerigo Bonasera. Dengan wajah hampir menangis, dia membagikan cerita dengan aksen Italia yang kental. Putrinya dipukuli tanpa ampun oleh pacarnya dan teman-temannya, membuatnya cacat, tapi para pelakunya bebas di luar sana. Sekarang Bonasera datang ke Don Vito Corleone, bos mafia paling kuat dan disegani di kota New York. Pada awalnya Don Corleone menolak permintaan Bonasera karena Bonasera telah lama menjauhkan diri dari Corleone. Bonasera percaya akan kebenaran hukum, tapi sekarang hukum telah mengecewakannya. Dia mencium tangan Don Corleone dan memanggilnya Godfather, meminta persahabatan dan kesetiaannya kepada sang Don. Corleone setuju menangani masalahnya. Tidak ada orang Sisilia yang dapat menolak permintaan pada hari pernikahan putrinya. Setelah Bonasera pergi, Don memanggil anak angkatnya Tom Hagen, yang juga sebagai penasihat hukum Don. Don memberitahu Tom untuk menyuruh centeng keluarga bernama Clemenza mendisiplinkan anak laki-laki yang menindas putri Bonasera, tetapi jangan ada pembunuhan. Hey, Chloe! Let me have some wine! It was somebody else's wedding. Sfortunato. Go take a walk around the neighborhood. Do your job. Di luar Corleone Mall, di sana perayaan pernikahan antara putri Corleone, Constantia atau Connie, dan Carlo Ricci sedang berlangsung. Seorang fotografer mencoba mengumpulkan keluarga Corleone untuk difoto, tetapi sang Don tak mau berfoto tanpa putra bungsunya. Para undangan berdatangan. Datanglah pula Don Barsini, saingan utama keluarga Corleone. Di luar gerbang, seseorang mencatat nomor plat semua mobil yang diparkir di sana. Sementara itu, anak sulung sang Don yang temperamental bernama Sonny Corleone bersama Pauli dan Clemenza ke trotoar menghadapi pencatat plat tadi dan temannya yang ternyata adalah FBI. Dengan kesal, dalam perjalanan kembali ke rumah, Sonny menghancurkan kamera sang fotografer. Di dalam kantor, Don Corleone dan Tom Hagen menerima seorang tukang roti bernama Nazorine
yang meminta sang Godfather membantu Enzo, seorang tentara muda Italia yang telah jatuh cinta dengan putrinya. Masalahnya, perang sudah berakhir dan Enzo berisiko dipulangkan kembali ke Italia. Godfather memahami kesulitan Nazorine, kemudian memerintahkan Tom menghubungi anggota Kongres untuk memecahkan masalah Nazorine. Di luar, putra bungsu Don memasuki area pesta. Dia adalah Michael Corleone, perwira Korps Marinir Amerika di Perang Dunia Kedua, bersama Kay Adams, kekasihnya. Sementara itu, tak jauh dari mereka, preman paling ditakuti, Luca Brasi, duduk dan berbicara sendiri. Kay memperhatikan dan Michael menyebutkan bahwa Brasi bekerja untuk ayahnya. Tom datang memeluk Michael dan mengatakan bahwa Don mencari dia. Kemudian, Michael memperkenalkan pada Kay bahwa Tom, saudara angkatnya, juga pengacara keluarganya. Di dalam kantor, Luca Brasi menjanjikan kesetiaannya pada Don Corleone dan seperti mesin melafalkan pidato yang telah dilatihnya di luar tadi. Di halaman, Connie dan Carlo menari dengan riang dan Mama bernyanyi. Kemudian, penyanyi terkenal John Fontaine datang. You never told me you knew Johnny Fontaine. Johnny, ganda ganzo. Semua orang terkesan, terutama Kay. Sementara Johnny bersenandung, Kay memohon Michael menceritakan bagaimana keluarga Corleone mengenal Johnny Fontaine. Michael dengan enggan mengungkapkan bahwa Don Corleone adalah ayah baptis Johnny. Ketika bintang Johnny mulai naik, dia tidak bisa keluar dari ancaman kontrak dengan pemimpin bandnya. Jadi Don dan Luca Brasi menawarkan pemimpin band itu tawaran yang tak bisa ditolak. Wajah Kay berubah, tapi Michael meyakinkannya bahwa meskipun keluarganya melakukan itu, dia tidak. Beberapa saat kemudian, Fredo, kakaknya yang doyan pesta dan berpikir sederhana, datang. Tampaknya dia mabuk. Di dalam, Johnny Fontaine duduk di meja Don Corleone dan mengatakan bahwa suaranya telah melemah, tetapi dia perlu berperan dalam peran utama di film itu untuk menghidupkan kembali karirnya. Namun kepala studio menolak mempertimbangkan Johnny untuk peran tersebut. You can act like a man! What's about you? Don menampar wajah Johnny karena menangis seperti perempuan dan mengasihani dirinya sendiri. Corleone menghibur Johnny dan berjanji akan memberikan tawaran yang tak bisa ditolak kepada kepala studio itu. Di luar, Nazorine membawa kue pengantin putih 4 tingkat yang mewah. Sementara itu, Don Corleone menegaskan bahwa Carlo, menantu barunya itu, tidak akan terlibat dalam bisnis keluarga. Akhirnya bisnis hari itu selesai dan sang Don dapat pergi menikmati pernikahan putrinya. Dia akhirnya mendapatkan keinginannya, termasuk foto keluarga di mana Michael juga menyertakan Kay. Dengan bangga Don Corleone berdansa dengan putrinya dan semua orang bertepuk tangan. Setelah pesta nikah, Tom diutus ke Los Angeles. Taksi kuning berhenti di Waltz International Picture. Di studio film yang luas itu, Tom berjalan ke lokasi syuting di mana Waltz berada. Tom menuntut peran Johnny kepada Waltz. Tom meyakinkan Waltz jika dia memerankan Johnny dalam peran utama, kliennya akan membantu mengatasi masalah serikat pekerja Waltz. Tapi Waltz meneriaki Tom dan bersikeras bahwa tidak memberikan peran kepada Johnny Fontaine. Tidak peduli berapa banyak bajingan yang mengancamnya. Tom tetap tenang saat Waltz melontarkan hinaan itu. Dia memberi Waltz nomor teleponnya dan pergi dengan tenang. Waltz meminta asistennya untuk memeriksa Tom. Some cheap two-bit hustler Johnny was running in trying to bluff. Oh, look at this. Used to decorate the palace of a king. Belakangan, setelah mengetahui bahwa Tom Hagen bekerja untuk Don Corleone, Waltz berubah pikiran. Dia mengundang Tom ke rumah mewahnya di Hollywood. Waltz membawa Tom ke istalnya dan menunjukkan kepadanya seekor kuda bernama Kortum, kebanggaan Waltz, senilai $600.000. Saat makan malam, Waltz memberitahu Tom bahwa dia tidak dapat memasukkan Johnny ke dalam filmnya karena dia telah merayu salah satu anak didik terbaik Waltz yang akhirnya melarikan diri dari bisnis tersebut. Waltz mulai meneriaki Tom Hagen. Tom dengan tenang meminta mobil untuk membawanya ke bandara karena Don Corleone selalu ingin mendengar kabar buruk secepatnya. Dini hari berikutnya, di kamar tidurnya, Waltz terbangun dan menemukan darah di spray dan piyamanya. Terkejut, dia menarik selimut dan menemukan kepala kuda Khartoum
tergeletak di kaki tempat tidurnya. Setelah kembalinya Tom, keluarga tersebut bertemu dengan Virgil Soloso, seorang pengedar narkotika yang didukung oleh keluarga saingan Tartaglia. Dia meminta Don Corleone $1 juta tunai, perlindungan dari polisi, dan akses ke koneksi politik Don. Untuk semua itu, Soloso akan membayar keluarga Corleone 30% dari pendapatan tahunannya, yang berjumlah $3-4 juta pada tahun pertama. Don Corleone bagaimanapun menolak tawaran Soloso, mengatakan bahwa narkoba adalah bisnis kotor dan dapat membuatnya kehilangan beberapa koneksi politik yang berharga. Putra sulung sang Don, Sonny, yang sebelumnya telah mendesak keluarga itu untuk memasuki perdagangan narkotika, menyela percakapan itu. Tapi ayahnya marah, membungkam Sonny dengan sekali pandang dan secara pribadi menegurnya nanti. Soloso meninggalkan kantor dan Don Corleone meminta untuk berbicara dengan Sonny secara pribadi. Dia menghukum putranya itu karena berbicara tidak pada tempatnya selama pertemuan. Kemudian Tom membawa karangan bunga besar dari Johnny yang kini telah berperan dalam film Wars. Corleone memanggil Luca Brasi dan memintanya untuk mencari tahu apa yang dimiliki Soloso. Dia meminta Brasi menyamar ke keluarga Tartaglia yang mendukung Soloso untuk mengetahui informasi lebih lanjut. What do you want for Christmas? Oh, just you. I got something for your mother and for Sonny and a tie for Sementara itu, di Fifth Avenue di New York City, Kay dan Michael sedang berbelanja Natal. Mereka tampak bahagia. Di apartemen kecil, Luca Brasi sedang mengenakan rompi anti peluru dan memeriksa senjatanya. Di kantor minyak zaitun, Fredo pergi mengambil mobil untuk Don Corleone karena Pauli Gatto telah menelpon dia sakit. Kembali ke apartemen, Luca Brasi berjalan melewati koridor menuju bar kosong dan duduk. Bruno Tartaglia menawarkan Brasi scotch. Beberapa saat kemudian, Virgil Soloso muncul. Dalam bahasa Itali, dia memberitahu Brasi jika dia tidak senang dengan keluarga Corleone, maka dia harus bergabung dengan Soloso. Kemudian Tartaglia meraih tangan Brasi dan menekannya, sementara Soloso menikamnya. Orang ketiga muncul dari belakang dan mencekik Brasi dengan tali. Setelah perjuangan panjang, Brasi ambruk dan mati. Tom Hagen. Merry Christmas. Malamnya, Tom keluar dari toko mainan, membawa kereta luncur anak-anak dan hadiah lainnya. Dia berpapasan dengan Virgil Soloso yang memaksa Tom masuk ke mobilnya. Tom tidak punya pilihan. Sementara itu, di luar gedung Olive Oil, Aspetta, Fredo. I'm gonna buy some fruit. Okay, Pop. Don meminta Fredo untuk menunggu sementara dia membeli buah dari kios di seberang jalan. Sementara pedagang buah memilih beberapa jeruk, dua pria berbaju fedora dan jas hujan datang bergegas menuju Don. Mereka menembaknya beberapa kali kemudian melarikan diri, meninggalkan Don Corleone ambruk di kap mobilnya bersimbah darah. Fredo shock, duduk di samping ayahnya sambil menangis. Well, then would you like me better if I were Ingrid Bergman? Di Radio City Music Hall, Michael dan Kay berjalan keluar setelah menonton. Mereka menuju ke kios koran dan Michael mengambil koran hari itu dengan headline terbunuhnya Vito Corleone. Dengan panik, Michael membolak-balik koran itu, tetapi tidak disebutkan apakah Don Corleone masih hidup atau mati. Dia bergegas ke telepon umum di seberang jalan, menelpon Sonny yang mengatakan bahwa Don dalam kondisi buruk dan meminta Michael untuk pulang. Di rumahnya Sonny memeluk Sandra. Mereka gelisah. Tiba-tiba suara gaduh dan bayi mereka mulai menangis. Sonny meraih pistolnya dan pergi ke pintu. Ternyata itu Clemenza. Clemenza mengatakan bahwa berita di jalan Don Corleone sudah mati. Sonny dengan marah menanyakan apa yang dilakukan Pauli malam itu, bukannya menjadi pengawal. Tapi Clemenza mengatakan bahwa dia menelpon karena sakit. Setelah Clemenza pergi, telepon berdering. I'll wait. Soloso memberitahu Sonny bahwa dia menyandra Tom. Soloso berjanji akan membebaskan Tom dalam 3 jam dengan syarat yang harus ditanggapi serius oleh Sonny. I know you're not in the muscle end of the family, Tom, so I don't want you to be scared. Di restoran yang gelap, di mana Soloso menahan Tom dan memberitahu dia bahwa bosnya sudah mati. Keluarga Tartaglia sepenuhnya mendukung.
kata Soloso. Keluarga New York lainnya menyusul. Dia membutuhkan Tom untuk membantu perdamaian antara dirinya dan Sonny. Tom dengan sedih memberitahu Soloso dia akan mencoba. They hit him with 5 shots and he's still alive. Di luar restoran, Soloso mendapat pesan anak buahnya bahwa setelah ditembak 5 kali, Don Corleone masih hidup. Dia mengancam Tom untuk memastikan kesepakatan dengan Sonny berhasil. Di luar Corleone Mall, Michael turun dari taksi. Rumah yang gelap dipenuhi dengan pelayat. Michael menemukan Clemenza yang menyampaikan berita bahwa Don Corleone akan selamat. Kemudian Michael masuk ke kantor pusat Don. Di sana, Tessio, Clemenza, Sonny, Tom, dan Michael duduk mengelilingi meja mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Sonny bertanya-tanya apakah Luca Brasi mengkhianati mereka. Clemenza menyebutkan bahwa dia tidak bisa menghubungi Luca Brasi sepanjang malam. Tom memberitahu Sonny bahwa jika Don Corleone meninggal, keluarga itu akan kehilangan semua kontak politik dan separuh kekuatan mereka. Dalam hal ini, keluarga New York lainnya kemungkinan akan mendukung Soloso hanya untuk menghindari terlibat dalam perang. Karena itu, jika Corleone mati, maka Sonny tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan dengan Soloso. Pauli masuk mengatakan bahwa sebuah paket telah tiba. Setelah Pauli pergi, Sonny memberitahu Clemenza untuk menyingkirkan Pauli yang dia yakin telah menjual orang tua itu. Sonny meminta Michael menunggu Luca di apartemen besok, tetapi Tom menyarankan Sonny untuk tidak menarik Michael ke dalam bisnis keluarga. Sonny pun menarik kembali permintaannya. Kemudian, Tessio kembali masuk dengan paket terbungkus kertas dan meletakkannya di pangkuan Sonny. Sonny membuka kertas itu dan menemukan rompi anti peluru Luca Brasi melilit 2 ekor ikan besar yang mati. Clemenza memberitahu keluarga bahwa ini adalah pesan Sicilia yang artinya Luca Brasi tidur dengan ikan. Jelasnya dia telah dieksekusi dan dibuang ke sungai. I'm going now. What time are you gonna be home tonight? I don't know, probably late. Keesokan paginya, Clemenza meninggalkan rumahnya yang sederhana sambil berpamitan pada istrinya. Clemenza masuk ke mobil, Pauli mengemudi, dan Rocco Lampone duduk di belakang. Di tengah perjalanan, Clemenza meminta Pauli menepi, dia harus buang air. Kemudian Lampone menembak mati Pauli. Larut dalam kesedihan, Michael sendirian duduk di bangku Corleone Mall. Clemenza memanggilnya karena ada panggilan telepon. Melalui telepon, Kay menanyakan keadaan ayahnya dan mengatakan dia mencintai Michael. Michael memberitahu Sonny bahwa dia akan pergi ke kota dan Sonny memaksa mengirim perlindungan. Meskipun Michael tidak menginginkannya. Di kamar hotel mewah di mana Michael dan Kay makan malam, terlihat jelas ada ketegangan di antara mereka. Michael mengatakan dia harus pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Kay ingin ikut, tetapi Michael tidak ingin Kay terlibat. Kay bertanya kapan mereka akan bertemu lagi. Michael tidak tahu. Dia ingin Kay tinggal bersama orang tuanya untuk sementara waktu. Michael masuk ke rumah sakit yang hening dan sepi itu. Lorong-lorong kosong dan semua penjaga tampaknya tidak bertugas. Michael mengetahui ada yang tidak beres. Dia berlari menaiki tangga dan berhenti di depan kamar 2. Dia membuka pintu dan terlihat Don tertidur di ranjang rumah sakit, terhubung ke infus. Seorang perawat memperingatkan Michael bahwa jam berkunjung telah lewat dan mengatakan bahwa polisi menyuruh semua penjaga pergi. Michael memanggil Sonny yang segera mengirim anak buahnya. Michael meyakinkan perawat untuk membantu memindahkan ayahnya ke ruangan lain karena ada yang akan membunuhnya. Segera setelah tempat tidur dipindahkan, seseorang masuk ke rumah sakit. Ternyata itu Enzo, datang membawa bunga. Dia anak menantu Nasorine, si tukang roti yang dibantu Don. Dia setia kepada Don Corleone dan menawarkan bantuan untuk Michael. Michael membungkuk di atas tubuh ayahnya dan dengan lembut berjanji untuk merawatnya. Dia membelai rambut sang ayah dan mencium tangannya. Don Corleone tersenyum. Di luar, Michael menyuruh Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku dan bertindak seperti dia memiliki pistol. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sakit. Michael memasukkan tangannya ke dalam mantel seperti sedang memegang pistol. Mobil itu pergi. Enzo gemetar dan Michael menyalakan rokok untuknya.
Tiba-tiba mobil polisi berhenti dan polisi menyerbu gerbang rumah sakit menangkap Michael. Kapten polisi Miklaski memerintahkan Michael untuk dibawa ke kantor. Meskipun petugas meyakinkannya bahwa Michael adalah pahlawan perang dan tidak terlibat dalam masalah keluarganya, Michael menolak untuk pergi, menuduh Miklaski menghapus perlindungan polisi dari rumah sakit karena dia ada dalam daftar gaji Zoloso. Sebagai tanggapan, Miklaski meninju wajah Michael dengan keras. Mobil lain berhenti dan Tom datang. Sekelompok pria menyerbu gerbang. Mereka detektif swasta. Tom menjelaskan mereka disewa untuk melindungi Vito Corleone dan memiliki lisensi membawa senjata api. Tom mengancam Miklaski bahwa jika dia ikut campur, keluarga akan membawanya ke pengadilan. Mereka pun pergi. Keesokan paginya, di luar Corleone Mall, sebuah mobil melewati gerbang yang dijaga ketat dan Michael keluar bersama Clemenza. Tessio menjelaskan bahwa Sonny marah dan berencana membunuh Bruno Tartaglia. Michael masuk ke kantor Don dan Sonny menyambut mereka. Sonny kemudian menjelaskan bahwa Zoloso telah memanggil Michael bertemu dengannya guna mendengar tawaran baru. Tom ingin mendengar apa yang dikatakan Zoloso, tapi Sonny memanas. Dia menginginkan darah Zoloso. Sonny duduk di meja ayahnya dan Tom membungkuk di atasnya, menjelaskan bahwa dengan perlindungan Miklaski, Zoloso tak terkalahkan. Jika keluarga Corleone membunuh seorang petugas NYPD, mereka akan diusir dan akan kehilangan segalanya. Sonny mendengarkan dan akhirnya setuju untuk tidak memukul Zoloso. They want to have a meeting with me, right? Then I'll kill them both. Get our informers to find out where it's going to be held. Mendukung yang dikatakan Sonny, Michael angkat bicara, mengatakan bahwa mereka harus membunuh Zoloso sebelum dia membunuh Don Corleone. Michael menyarankan untuk mengatur pertemuan dengan Zoloso dan Miklaski di tempat umum. Dengan percaya diri, Michael mengatakan bahwa Clemenza dapat menaruh senjata di lokasi pertemuan sehingga Michael dapat membunuh kedua pria itu. Sonny, Clemenza, dan Tessio mulai tertawa kecil. Sonny mendekati saudaranya itu dan mengolok-olok keberaniannya, tetapi Michael tidak mengalah. Dia berpikir bahwa polisi yang tidak jujur dan terlibat narkotika akan menarik perhatian media yang mereka kontrol. Tom menyeringai dan tampaknya terkesan dengan gagasan itu. Beberapa saat kemudian, Clemenza melatih Michael bagaimana menjalankan tugas yang mematikan itu. Clemenza memberitahu Michael bahwa dampak dari pembunuhan ini akan buruk, tetapi itu perlu terjadi. Dia juga memastikan bahwa seluruh keluarga, termasuk ayahnya, sangat bangga dengan prestasinya di ketentaraan. Selanjutnya, di ruang tamu keluarga Corleone, di mana Tessio, Sonny, Clemenza, Lampone, dan Michael sedang makan dalam diam. Ada kecemasan yang tak terucapkan di sekitar meja. Akhirnya, 1 jam sebelum pertemuan yang ditakdirkan itu terjadi, lewat panggilan telepon, Sonny diberitahu bahwa pertemuan itu akan berlangsung di restoran Louis di Bronx. Sonny dan Clemenza terus mengingatkan Michael tentang prosedurnya, khawatir apakah dia bisa melakukan atau tidak. Come on, let's move. Sebelum berjalan keluar pintu, Michael bertanya kapan dia bisa kembali. Sonny berpikir dia harus menjauh setidaknya 1 tahun. Mereka berpelukan, sebuah momen kasih persaudaraan sejati. Dan kita istirahat dulu, nanti akan kembali dengan bagian kedua yang lebih seru. Tetaplah di Bioskop Jadul.